Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran penyebaran data dalam statistika. Jadi ukuran penyebaran data ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Jadi di sini kita tidak hanya mengetahui rata-rata saja, tetapi juga mengetahui apakah data itu menyebar atau tidak. Kemudian di sini saya masuk ke dalam rumus jangkauan atau range. Jadi jangkauan ini adalah selisih antara nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Jadi di sini kita hanya melihat nilai paling besar dan paling kecil saja. Selanjutnya saya masuk ke dalam rumus jangkauan antar kuartil. Jadi jangkauan antar kuartil ini ukuran menunjukkan jarak antara kuartil atas dan juga kuartil bawah. Jadi untuk rumusnya yaitu Q3 dikurangi dengan Q1. Ini biasanya digunakan untuk melihat penyebaran data bagian tengahnya. Selanjutnya saya masuk ke dalam rumus simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil ini adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Untuk rumusnya itu Q3 dikurangi dengan Q1 dibagi lagi dengan 2. Jadi ini menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari tengahnya. Selanjutnya saya masuk ke dalam rumus simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata ini adalah rata-rata jarak antara jarak data terhadap median. Jadi untuk rumus data tunggalnya itu simpangan rata-rata sama dengan sigma xi dikurangi dengan x bar per n. Untuk data berkelompoknya yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma fi dikali dengan xi kurang x bar per n. Jadi biasanya simpangan rata-rata ini berarti semakin besar nilainya berarti datanya itu semakin menyebar. Kemudian saya lanjut ke dalam variance. Jadi variance ini adalah rata-rata kuadrat selisih data terhadap median. Untuk rumus data tunggalnya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma dikali dengan xi dikurangi dengan x bar kuadrat per n. Sedangkan untuk rumus data berkelompoknya itu sigma kuadrat sama dengan sigma fi dikali dengan xi dikurang dengan x bar kuadrat per n. Jadi variasi ini digunakan untuk melihat penyebaran data secara lebih akuratnya. Sedangkan untuk simpangan baku adalah akar dari variance. Jadi untuk rumus data tunggalnya itu sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Sedangkan untuk rumus data berkelompoknya itu sigma sama dengan sigma fi dikali dengan xi kurang x bar kuadrat per n. Jadi biasanya simpangan baku ini digunakan untuk ukuran penyebaran yang paling sering digunakan dalam statistika. Selanjutnya saya masuk ke dalam soal pertama. Jadi di sini sudah diketahui datanya dengan jelas, kemudian diminta untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan juga simpangan kuartil. Yang pertama di sini saya akan mencari terlebih dahulu mengenai jangkauannya. Jadi jangkauan rumusnya yang tadi yaitu range sama dengan x max dikurang dengan x min. Untuk x maxnya itu berarti nilai terbesarnya yaitu 10 dan nilai terkecilnya yaitu 2. Jadi range sama dengan 8. Jadi di sini kita sudah menemukan untuk mencari jangkauannya. Selanjutnya kita akan mencari tentang jangkauan antar kuartilnya. Jadi di sini kita harus menentukan dulu untuk median atau Q2-nya. Karena jumlah data ini genap, maka median ini diambil dari data ke-6 dan juga data ke-7. Jadi mediannya. Kemudian sekarang kita akan mencari lagi tentang lagi Q1-nya. Jadi Q1-nya ini berada di antara 3 dan juga 5. Jadi kita hitung dulu untuk Q1-nya yaitu 3 tambah 5 per 2 sama dengan 8 per 2. Berarti hasilnya adalah 4. Sedangkan untuk Q3-nya yaitu 7 tambah 7 per 2 sama dengan 14 per 2. Jadi hasilnya untuk Q3 yaitu 7. Jadi untuk jangkauan antar kuartil ini berarti Q3 dikurang Q1 berarti 7 kurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam untuk mencari simpangan kuartilnya. Jadi untuk simpangan kuartilnya itu berarti setengah dari jangkauan antar kuartilnya ini. Berarti 7 kurang 4 per 2 sama dengan 3 per 2. Jadi 3 per 2 ini dibagi lagi hasilnya adalah 1,5. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan untuk data yang berkelompok. Di sini kita diminta untuk menentukan jangkauan antar kuartilnya dan juga simpangan kuartilnya. Dan di sini sudah diketahui jelas untuk soalnya. Kemudian untuk penyelesaiannya itu kita harus mencari dulu untuk Q1 dan juga Q3-nya. Untuk data berkelompok Q1-nya itu menggunakan rumus n per 4. Berarti kita ketahui dulu di sini untuk FK-nya itu sama dengan semuanya udah 30. Maka n-nya itu berarti 30 per 4 hasilnya adalah 7,5. Berarti terdapat di data interval yang 60 sampai 69.
Kemudian kita masukkan rumusnya, kemudian kita substitusi nilainya. Jadi 60 dikurangi dengan 0,5 maka hasilnya adalah 59,5. Kemudian kita masukin lagi datanya, 7,5 dikurang 4 per 6 kali 10. Maka hasilnya adalah 59,5 tambah 0,5833 kali 10. Maka untuk hasil akhirnya yaitu 59,5 ditambah 5,83 hasilnya adalah 65,33. Selanjutnya kita cari untuk Q3-nya. Jadi untuk Q3-nya kita menggunakan rumus 3 kali N per 4. Maka 3 kali 30 sama dengan 90 per 4 hasilnya adalah 22,5. Maka ini berada di interval 80 sampai 89. Kemudian kita sama dengan tadi masukkan semua angka-angkanya. Jadi 79,5 tambah 22,5 kurang 20 per 8 dikalikan dengan P-nya. Jadi 79,5 tambah 0,3125 kali dengan 10. Jadi P ini adalah panjang kelasnya. Maka hasil akhirnya yaitu 82,63. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan untuk jangkauan antar kuartilnya. Jadi kita sudah ketahui untuk Q3 dan Q1-nya. Maka Q3-nya berarti 82,63 dikurangi dengan Q1 yaitu 65,33. Maka hasilnya itu 17,30. Sedangkan untuk simpangan kuartil yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Maka 17,30 ini kita bagi lagi dengan 2 maka hasilnya adalah 8,65. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke dalam. Jadi untuk soal ini kita diminta untuk menentukan simpangan rata dan juga varians dan simpangan baku dari data berikut ini. Jadi datanya ini adalah 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan juga 100. Maka yang pertama kita harus mencari dulu rata-ratanya. Jadi kita jumlah dulu dari semua data berikut ini dan didapat hasilnya yaitu 660 kemudian dibagi dengan 8 maka hasilnya yaitu 82,5. Kemudian di sini kita harus lanjut mencari simpangan rata-ratanya. Caranya itu dengan mengurangi setiap data yaitu dengan rata-rata lalu diambil nilai mutlaknya. Setelah dijumlahkan maka hasilnya yaitu 80. Kemudian kita bagi dengan jumlah datanya yaitu 8 maka hasilnya itu adalah 10. Kemudian selanjutnya kita akan mencari variansnya. Jadi untuk variansnya caranya tetap sama, cuman bedanya itu tapi selisihnya itu dikuadratkan. Jadi setelah dijumlahkan semua hasilnya, maka hasilnya itu adalah 1050. Kemudian kita bagi lagi dengan 8, maka memperoleh hasil 131,25. Kemudian di sini saya lanjut untuk mencari simpangan bakunya. Jadi untuk simpangan baku ini adalah akar dari variansnya. Jadi akar dari 131,25 hasilnya adalah sekitar 11,46. Jadi kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu untuk data berkelompok. Di sini kita diminta untuk menentukan mean, varians, dan juga simpangan bakunya. Kemudian di sini soal. Kemudian di sini saya akan menentukan mean-nya terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita jumlahkan semua jumlah datanya, maka hasilnya yaitu 1815. Kemudian kita bagi dengan FI-nya, seluruhnya hasilnya adalah 25. Maka hasilnya itu adalah 72,6. Jadi untuk mean kita sudah tahu hasilnya. Selanjutnya kita akan untuk mencari variansnya. Jadi kita masukkan dulu terlebih dahulu rumusnya. Setelah itu kita cari untuk XI dikurangi dengan mean kuadratnya. Kemudian setelah dicari, kemudian kita jumlahkan seluruh hasilnya. Maka hasilnya ini adalah 966 dibagikan dengan 25. Maka hasilnya ini adalah 38,64. Selanjutnya untuk simpangan baku berarti akar dari variansnya. Jadi untuk simpangan baku berarti akar dari 38,64 hasilnya adalah sekitar 6,22. Jadi sini sudah diketahui jelas semua dari hasil tersebut. Jadi sekian dari presentasi saya pada hari ini dan terima kasih.